Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Gimana bagian pertama dari kisah Santet Malam Satu Suro? Apakah teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya? Komen ya kalau ada manfaatnya ya. Buang negatifnya. Oke? Ya udah, kita lanjut aja ke bagian berikutnya ya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, biasa kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Flashback Jawa Tengah. Jawa Tengah, tahun 1980. 3 bulan sebelum santet malam suro berlangsung, malam kematian Pak Suroso. Pak, Mas Sabto, Bapak kenapa? Teriak Kirana. Kenapa dek? Astagfirullah, ucap Sabto. Bapak kenapa mas? Tanya Kirana. Maman, kemari sini, teriak Sabto. Mama yang berada di depan rumah kaget mendengar teriakan panggilan dari Sabto. Sepertinya ada sesuatu yang sangat darurat hingga Sabto berteriak seperti itu. Iya mas, sebentar. Maman langsung berlari ke arah kamar Kirana. Man, kemari. Ada apa dengan Pak Suroso? Kenapa tubuhnya seperti orang terikat seperti ini? Tanya Sabto. Tubuh dari Pak Suroso sangat keras. Matanya melotot ke arah atas rumah. Kedua kaki dan tangannya seperti terikat. Maman tahu penyerangan itu sedang berjalan. Maman mencoba mencari cara agar Pak Suroso bisa terlepas dari tali gaib. Apa yang sedang kau lakukan, Man? Tanya Sabto. Kemudian Maman pun menjawab. Pak Suroso sedang terkena tali gaib. Dia benar-benar sedang disantet. Kita harus melepaskannya. Caranya bagaimana? Tanya Sabto. Luru buhule, cari buhulnya, teriak Maman. Apa itu buhul? Tanya Sabto. Maman kecewa kepada Sabto karena tidak mengetahui sedikit pun tentang santet yang pernah terjadi juga terhadap orang tuanya. Kamu tidak tahu buhul? Tanya Maman. Kenapa kamu tidak tahu sedikit pun tentang ini ya? Teriak Maman. Apa maksudmu berteriak seperti itu? Tanya Sabto. Kau hanya laki-laki yang manja, yang tidak ingin tahu sedikit pun tentang dunia gaib ini. Jika memang kau berlogis, seharusnya kau cari tahu itu, ucap Maman. Wes mas, wes, teriak Kirana. Dek, sebaiknya kamu keluar dari kamar. Kamu temani bapak dan ibuku juga, ucap Sabto. Iya mas. Kirana tidak ingin memperkeruh suasana. Dia akhirnya keluar dari kamarnya. Apa yang bisa kubantu, Man? Tanya Sabto. Cari buhulnya. Buhul adalah tali gaib. Bisa berbentuk rambut, ikatan tali temali, atau apapun. Itu adalah kuncinya untuk menyelamatkan mereka semua, jawab Maman. Kemana aku harus cari? Tanya Sabto. Maman memandangi wajah Sabto. Apa tadi kau bilang? Kemana? Buhul itu adalah media santet yang digunakan sebagai penghubung antara korban dan si penyantet. Kita tidak bisa memperkirakan letak dari buhul itu. Daripada kau diam seperti ini sekarang, cepat cari, teriak Maman. Sabto langsung keluar dari kamar Pak Suroso. Ada yang aneh juga terhadap Bu Yati. Mengapa dari tadi dia terdiam? Bu, ibu kenapa? Tatapan Bu Yati tampak kosong. Maman terus berpikir. Dia terus mencari cara. Mengapa santet ini sulit ditebak? Siapakah orang di balik ini semua? Maman tahu ikatan Pak Suroso dan Bu Yati sangat kuat. Jika salah satu buhulnya bisa ditemukan, itu artinya dia bisa memecahkan masalah ini dengan cepat pula. Di manakah buhul itu? Pondasi rumah, lemari, atap, atau di mana? Teriak Maman. Maman mencoba merenung sedikit tentang beberapa hari kemarin sebelum kejadian yang menyebabkan Pak Suroso, Pak Mulyo, dan juga Bu Yati keracunan hingga memuntahkan darah. Pertama, yang membawa jamu itu Ramli. Lalu setelah itu, Ramli menuju dapur. Kedua, Ramli menyembunyikan wadah yang diyakini sebagai pemberian dari Mbak Citra padanya setelah dibuka. Ternyata isinya adalah air gula Jawa. Padahal itu adalah air santet berwarna hitam. Ketiga, Ramli dan aku meminum jamu
atas paksaan dari Mas Sabto. Aku sengaja tidak menelannya karena aku tahan sampai selesai. Tenggorokanku panas dan hampir saja air itu masuk. Walaupun beberapa teguk ada yang terminum, tapi aku selamat dari santet itu. Tapi mengapa setelah Ramli minum dia berefek dan muntah-muntah darah? Dan mengapa sekarang dia menjadi sehat bugar? Keempat, rencana ini telah matang direncanakan oleh Mbak Citra. Berarti memang seharusnya Pak Suroso mati. Namun ini masih dicegah jika menemukan buhulnya. Namun, di mana buhul itu berada? Maman terus berpikir. Dia mencoba untuk mencocok logikan segala kejadian. Jamu, air, obat penyembuh santet, wadah, Citra, Ramli. Malam ini ketemu. Buhul itu disembunyikan Ramli bersama obat yang diberikan Mbak Citra. Senyum Maman. Maman segera menuju dapur dan meninggalkan Bu Yati serta Pak Suroso. "Man, mau kemana?" tanya Sabto kepada Maman ketika dirinya berhadapan langsung dengan Maman. "Mas, tolong jaga Bapak di kamar," ucap Maman. "Oh, oke, Man." Maman sengaja melakukan itu agar Sabto tidak terlibat jauh dalam masalah ini. Tubuhnya tampak terus dipaksa oleh pikiran untuk bergerak. Tak pernah terbenak oleh Maman untuk membantu Pak Suroso. Namun entah mengapa, dia mencoba menghancurkan rencana Ramli dan Citra. Loh, di mana Ramli? Bukannya dia ada di... Hantaman keras diarahkan tepat di kepala Maman. Maman langsung tersungkur jatuh ketika dirinya dihantam oleh sejenis benda tumpul. Balok dengan panjang 1 meter yang dibawakan Ramli untuk menghantam Maman tepat sasaran. "Kamu mencariku?" tanya Ramli. Darah dari luka kepala Maman mengucur deras. Maman menahan pendarahan itu dengan tangan kanannya. Ramli mendekati Maman sambil menyeret balok itu. "Sudah siap mati?" tanya Ramli. Maman mencoba mundur ke belakang dengan merangkak. Dia tak bisa lagi berkutik sedikit pun. Lukanya sudah semakin parah. 25 tahun yang lalu, tepat di mana kau dan Pak Suroso meninggalkanku. Tepat di mana nyawaku berada di ujung tenggorokan. Apakah kau ingat itu? Tanya Ramli. Sekarang, setelah aku tahan, aku tidak bisa membendungnya lagi. Aku hanya ingin satu hal padamu. Bunuh Sabto, atau kamu yang akan saya bunuh. Ucap Ramli sambil mengarahkan baloknya kepada Maman. Ucapkan selamat tinggal pada dunia yang telah membesarkanmu terhadap kemunafikan. Ucap Ramli sambil mengangkat baloknya. Maman tak bisa berkutik lagi. Dia sudah pasrah kepada takdir kematiannya. Ramli tersenyum kepada Maman. 25 tahun yang lalu dendamnya akan terbalaskan. Bruk! Ramli terpental bersama tubuh lainnya, yaitu Sabto. Dia sengaja menjatuhkan diri bersamaan dengan tubuh Ramli untuk mencegah Ramli agar tidak membunuh Maman. Teriak Ramli. Mas Sabto! Teriak Maman. Man, kamu lari dari sini, cepat! Tapi Mas! Ramli bangkit kembali sambil mengangkat baloknya. Dia mengarahkan balok itu ke arah Sabto. Mas, awas Mas! Bruk! Balok itu mengenai wajah Sabto. Alhasil, Sabto terpental jauh. Dahinya mengalir deras darah segar yang membasahi lantai dapur. Mas Sabto! Kurang ajar kau Ramli! Teriak Maman. Dia kembali bangkit sambil mengarahkan pisau yang diambilnya dari meja makan. Teriak Sabto. Cuih! 2 tikus yang pura-pura bertabiat baik. Kalau munafik saja, teriak Ramli. Seng munafik itu kowe. Ramli segera maju ke arah Maman sambil mengangkat baloknya. Maman mencoba menghindar satu demi satu serangan Ramli. Mau kemana kamu? Hah? Ramli, cukup, pinta Maman. Apa kau bilang? 25 tahun yang lalu kau bilang momentum ini dicukupkan. Apa kabar dengan kalian yang berada di zona nyaman kala itu? Aku seratahan, arep mata ini keparat kowe. Ucap Ramli. Maman telah kehabisan tenaga. Dia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sepertinya sudah saatnya tubuh tuanya beristirahat tenang. 25 tahun yang lalu, waktu yang tak sebentar, menyisakan dendam hingga sekarang. Manusia memang unik dalam menciptakan dendam. Iblis menang banyak akan hal ini. Mas Sabto, apa yang terjadi? Darah ini, siapa yang berani melukai Mas? Tanya kesal Kirana. Sabto segera menunjukkan sesuatu pada Kirana. Dia mengarahkan jari telunjuknya kepada 2 orang yang telah mati-matian saling membunuh. Itu Ramli. Ramli masih menendang-nendang tubuh Maman yang telah lemah. Sesekali dia mengarahkan baloknya kepada kepalanya. Di mana harkat dan martabatmu?
Apakah kamu sudah menyerah begitu saja? Kamu memang cerdas dalam menganalisa, tapi kamu sangat lemah dalam fisik, ucap Ramli. Cuy, manusia diciptakan dengan kemampuan yang berbeda kan? Bagaimana jika beberapa menit kemudian kau akan keluar dari rumah ini sambil menahan luka di bagian perutmu? Tanya Maman. Apa maksudmu? Tanya balik Ramli. Apakah kau ragu dengan analisaku? Tanya Maman sambil senyum. Apa maksudmu? Hah? Ramli! Teriak Kirana sambil berlari dan mengarahkan pisau kepada Ramli. Wah Kirana! Tanya Ramli. Maman segera mengangkat kakinya dan menendang daerah terlarang Ramli. Alhasil Ramli menjatuhkan baloknya dan memegangi bagian selangkangannya. Kirana mengarahkan pisau itu tepat di perut Ramli sambil menangis. Kamu tega Mas, kamu ingin membunuh keluargaku lagi? Celep! Pisau itu menancap tepat di perut Ramli. Darahnya mengucur hingga membasahi baju Ramli. Mbak, kenapa? Tanya Ramli. Kamu jahat Mas, kamu sengaja telah melukai orang yang kusayangi. Mas Sabto, kamu juga telah meracuni ayah dan mertuaku, teriak Kirana. Ramli tersenyum. Dia beruntung bisa ditusuk oleh orang yang dia cintai, permata hati dan pujaannya. Ramli tak habis pikir, cinta yang telah lama dia tahan dan sengaja untuk tidak menikahi wanita lain adalah agar dia bisa mendapatkan cinta Kirana. Urusan umur tidak dimasalahkan. Terjawab teman-teman, urusan umur tidak dimasalahkan tuh Ramli. Berarti Ramli usianya 50-an dong ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Urusan umur tidak dimasalahkan. Cinta tidak terpaut kepada umur. Namun ketika hari di mana perjodohan itu tiba, Ramli sangat terpukul mendengarnya. Dia tampak tak bisa melakukan apa-apa lagi. 25 tahun dia menunggu Kirana dewasa, namun hanya sia-sia belaka. Cintanya bertepuk karena perjodohan orang tuanya. Sejujurnya aku mencintaimu sejak lama, Mbak. Semenjak kau lahir, aku ingin merubah hidupku. Aku sengaja tidak menikahi wanita lain agar aku sadar bahwa cahaya cintaku hanya ada pada dirimu. Aku sengaja mengabdi kepada ayahmu agar aku bisa mendapatkan cintamu. Kamu adalah orang yang membuatku tersenyum ketika aku sedang menahan dendam 25 tahun yang lalu. Jelas Ramli. Kirana menatap wajah Ramli dengan tetesan air matanya yang membasahi pipinya. Mas, kenapa? Tanya Kirana. Cintaku tak bisa diungkapkan, namun aku ungkapkan sekarang karena kamu telah mengenalku lebih jauh. Aku buruk, sangat jahat, dan aku egois karena berambisi mendapatkanmu. Sekarang kita harus pisahkan rasa dan perasaan agar kita bisa mengambil jalan yang kita pilih, ucap Ramli sambil mendorong Kirana dengan sangat keras. Kiras, teriak Sabto. Sabto berusaha menggapai Kirana, namun lukanya sudah sangat parah. Dia tak bisa bergerak sedikit pun. Man, kamu memang orang cerdas yang pernah aku temukan. Coba temukan bulu itu, ucap Ramli. Maman langsung teringat bahwa bulu itu berada di Ramli. Mas Sabto, buhulnya ada di kantong celana Maman. Tetap saja nihil. Sabto tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kirana yang terhempas tubuhnya oleh Ramli tersadarkan. Selama 25 tahun yang lalu, orang yang merawatnya dari kecil telah menyukainya sejak lama. Mengapa cinta serumit ini? Pluk. Kirana tersadarkan diri setelah kepalanya terbentuk lantai. Ramli segera melarikan diri lewat pintu belakang sambil menahan luka tusuk di perutnya. Kali ini, perasaannya telah terjawab. Dia tak bisa berbuat apa-apa lagi selain menuju ke rumah Mbah Sumerep untuk meminta bantuan padanya. Mbak gak apa-apa? Tanya Maman yang mendekatinya lebih dahulu. Sabto pun langsung menyusul Maman sambil merangkak. Mereka berdua segera bangkit sambil menahan luka dan bersamaan membawa Kirana ke kamar. Ramli masih berlarian menerjang pepohonan. Dia berteriak namun tak ada satupun yang mendengar dan menjawab teriakannya. Tak ada lagi tempat untuk bernaung orang hina sepertinya. Ramli pun mencoba mencari jalan besar untuk mencari pertolongan, namun pendarahannya sangat deras untuk ditahan. Ramli hampir kehabisan darahnya, wajahnya memucat. Dia pun terjatuh di pinggir jalan besar sambil memegangi lukanya. Tolong, ucapnya dengan lirih. Tiba-tiba dari arah belakang berhenti mobil jeep. Dari mobil itu turun dua orang menggunakan kostum serba hitam.
Satu pria menggunakan tongkat dan jas hitam, sedangkan satunya seorang wanita menggunakan dress hitam bersama kucing hitam. Sambil mendekati tubuh Ramli, dua orang itu sudah berdiri di hadapan Ramli. Ramli yang mengetahui itu merasa terselamatkan lagi, dia pun mengangkat wajahnya. Hari ini, orang-orang yang merasa tersakiti karena cinta telah berkumpul, ucap Mbah Sumerep sambil tersenyum. Mbah Sumerep merendahkan tubuhnya sembari mengusap kepala Ramli. Sudah sejauh ini, kamu masih saja mengharapkan hal yang tak pasti? Tanya Mbah Sumerep. Mbah, Aku tahu maumu, tapi aku akan menawarkanmu sebuah penawaran khusus. Penawaran khusus? Iya, benar. Penawaran khusus. Apa itu? Tanya Ramli. Citra mendekati Ramli sambil menyerahkan sesuatu. Ini kan? Bagaimana? Tanya Mbah Sumerep. Ramli menggenggam tangannya dengan kesal. Hentikan, jangan. Keadaan rumah Kirana beberapa jam sebelum kematian Pak Suroso, Jawa Tengah, tahun 1980. Tolong angkat dia ke sini, Man, ucap Sabto. Baik, Mas. Maman kesal. Mengapa Sabto tidak mengambil buhul yang berada di Ramli? Mesti tak sempat. Setidaknya Sabto kembali berikhtiar agar bisa mencegah. Man, apa yang kau pikirkan? Tanya Sabto. Maman hanya terdiam. Dia sudah selesai dengan tugasnya. Mengapa kau diam, Man? Tanya Sabto. Maman berbalik arah sambil memegangi kepalanya yang masih terluka. Kamu yakin ingin tahu, Mas? Tanya Maman. Sabto mendekati Maman. Pandangan Sabto mulai menajam ke arah Maman. Apa itu? Tanya Sabto. Kamu sudah membuat kesalahan fatal dalam hidupmu, Mas. Maman berani mengangkat wajahnya ke hadapan tuanya. Apakah kau akan menyesal? Maman kembali mengarahkan kata-kata pedasnya kepada Sabto. Sabto hanya terdiam sambil menundukkan pandangannya. Jika kamu ingin merubah hidupmu, tentukan perubahan itu mulai hari ini. Jika kamu memilih menyesal di masa depan, silakan saja. Hidupmu, kamulah yang menjalankan. Ramli, dia sedang merencanakan santet pembunuhan terhadap Pak Suroso. Setelah itu dia akan membunuh kedua orang tuamu. Demi apa dia melakukan itu? Kau tahu? Demi menciptakan ambisi bejatnya. Jelas, Maman. Lalu apa salahku? Tanya Sabto. Kamu terlalu baik pada manusia, Mas. Sabto heran. Mengapa dirinya didikte hingga sampai akar-akarnya? Apakah memang Maman ingin memberitahu mengenai sesuatu padanya? Maman pun menjelaskan. Sebuah pertanyaanmu yang membuatku kecewa adalah kamu memang harus pintar tapi bodoh dalam membaca situasi. Analisamu rendah. Kamu tak bisa menjadi diri sendiri. Tubuhmu kamu biarkan terseok-seok kepada gelombang orang lain. Mau sampai kapan kamu seperti itu? Kemudian Sabto pun bertanya kembali. Beritahu padaku, apa yang harus aku lakukan agar bisa menyelamatkan Pak Suroso dan kedua orang tuaku? Maman membalikan tubuhnya. Sepertinya tidak ada harapan lagi dalam diri Sabto. Man, tunggu, apa yang salah? Tanya Sabto. Kamu tidak salah, Mas. Kamu benar. Tapi kamu selalu saja telat membaca analisa situasi dan kondisi kejadian tadi. Buhul itu berada pada Ramli. Mustahil kamu bisa menemukannya. Jelas, Maman. Lalu bagaimana sekarang? Tanya Sabto. Malam ini mereka akan datang. Mereka siapa? Siapakah yang akan datang di malam itu? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Gimana teman-teman? Di bagian ini kalian kesel gak sih sama Citra? Kesel gak sih sama Ramli? Kesel juga gak sih sama Mbah Sumerep? Komen ya. Ikuti bagian berikutnya di video yang akan datang. Insya Allah besok ya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.